insight-nya juga kurang gitu bagus ya. gitu kan. Kadang kita sebagai yang iklan itu bertanya-tanya nggak sih kayak kenapa gitu. Ada beberapa tips gitu ya untuk mengiklan di Facebook atau Instagram yang efektif gitu. Jadi biar kita nggak udah susah-susah bikin tapi ternyata hasilnya ya kurang oke. Yeah. Elevate Squad, selamat datang di segmen Ruang Kreatif, di mana kita akan membahas banyak hal seputar dunia kreatif, mulai dari branding, marketing, desain, dan masih banyak lagi. Yuk langsung aja! Balik lagi bareng aku Dania Ulfa, dan pastinya hari ini aku nggak sendiri, aku ditemenin sama Randy. Hai. Iya. Halo Mas, kita kayaknya udah lama banget ya nggak podcast berdua. Udah lupa deh kapan terakhir. Iya, bener-bener. Dan Mas, kita sebagai anak agensi nih ya, itu kan pasti sering nih buka-buka Instagram ya buat nyari-nyari ide atau gimana gitu kan. Yep. Tapi kalau kita lihat-lihat di Instagram tuh ataupun Facebook atau YouTube bahkan tuh sekarang tuh emang banyak banget online ads gitu nggak sih? Ya? Iya. Buka story niatnya nyari ide. Beberapa tab itu udah ada iklan lagi. Iya, benar-benar. Kalau YouTube itu juga kan tiap kali mau nonton video juga pasti ada ads-nya, ada iklannya. Iya, kalau nggak premium ya. Iya. Nah, ya dan ads-nya tuh sebenarnya kan macam-macam banget sih, dari brand kecil sampai brand yang udah ternama, marketplace kayak bahkan Shopee, Tokped itu juga nge-ads gitu loh. Dari yang brand kecil maupun yang udah gede juga tetap mereka nge-ads ya. Kita kan juga nanganin beberapa klien kan yang punya brand produk dan lain sebagainya, itu kan juga beberapa ada ini ya request buat nge-ads, monthly ads gitu-gitu. Iya. Dan kalau misalkan kita mau pasang ads juga dari platform yang mau kita pasang itu juga pasti ada reviewnya gitu loh. Iya, benar-benar. Mereka pasti kita nggak serta-merta masang iklan terus langsung tayang gitu, tapi pasti ada proses reviewnya gitu. Dari pihak ininya ya, platformnya itu. Baik itu di Instagram, di Facebook atau di YouTube juga. Bisa jadi kalau kita masang iklan itu ketika di review nggak lolos review gitu. Iya, pernah. Ya itu biasanya sih karena beberapa hal ya. Kalau mungkin kita ambil contoh iklan rokok gitu ya. Kalau iklan rokok itu biasanya nggak bisa lolos review. Kenapa? Karena itu termasuk konten yang mengandung tembakau. Berkaitan dengan tembakau gitu loh. Dan itu ya kita sama-sama tahu ya kalau rokok kan pasti berbahaya gitu kan. Jadinya itu ibaratnya kayak kita mengajak orang untuk melakukan ini gitu kan. Maksudnya kalau kita mengiklankan rokok kan jadinya kayak seolah-olah kita membahayakan gitu lah. Iya kan, juga berhubungan sama kesehatan. Bahkan itu juga di poin-poinnya di Facebook ataupun di YouTube kan juga emang benar-benar tertera gitu loh untuk yang mengandung tembakau itu emang yang berkaitan dengan tembakau. Bahkan sesuatu yang sejenis rokok gitu pun juga sebenarnya nggak boleh ya Kak. Vape gitu-gitu terus atau produk lain yang menyerupai rokok gitu juga nggak ini sih, biasanya nggak boleh kayak gitu. Iya sih, sebenarnya kalaupun brand rokoknya tuh udah besar nih, terus dia kan udah tahu nih kalau misalnya nggak boleh iklan yang terlalu eksplisit gitu kan, terus mereka mungkin iklannya pakai konten lain, tapi kadang si YouTube atau Facebook ini bisa ngedetek kalau itu tuh brand rokok gitu, tetap aja nggak bisa, meskipun namanya itu juga bukan dari brand itu loh. Itu aku pernah tahu kayak gitu sih. Nah ini mungkin kita juga ngasih beberapa beberapa konten-konten yang tidak boleh ditayangin di iklan. Nggak bisa diiklankan gitu ya. Yang mungkin yang pertama YouTube dulu, karena meskipun agak mirip-mirip tapi ya ada beberapa terms and conditionnya beda ya, YouTube sama Facebook. Kalau Instagram kan ikut sama Facebook ya. Sama ya biasanya. Jadi kayak misalnya nggak boleh tuh kayak kata-kata yang tidak sopan, terus kekerasan, terus konten khusus dewasa, konten yang mengejutkan. Nanti ada fotonya lah di sini. Terus tindakan yang beresiko atau berbahaya, terus konten yang mengandung kebencian atau penghinaan sama narkoba, konten yang terkait sama narkoba sih. Terus selain itu juga ada yang berkaitan sama senjata api, kayak gitu-gitu ya. Terus hal-hal yang kontroversial, terus peristiwa yang sensitif, barang-barang atau jasa yang memfasilitasi perilaku yang tidak jujur gitu, kayak kebohongan kayak gitu ya. Terus konten yang tidak pantas buat anak atau keluarga, terus konten-konten yang menghasut dan merendahkan, sama yaitu tadi yang terkait sama tembakau ya. Iya.
Nah sebenarnya kalaupun di Facebook sama Instagram tuh ini ya topiknya yang dilarang tuh mirip-mirip. Cuma mungkin ada kata-kata yang beda nih misalnya. Istilahnya gitu ya, Ya istilahnya mungkin. beda tapi sama-sama kayak yang nggak boleh mungkin yang berbau dengan tembakau, terus kekerasan, terus yang kata-kata yang kurang sopan kayak gitulah ya. Yang sensitif gitu ya Iya, yang biasanya. sensitif benar-benar. Tapi juga ada beberapa konten yang dibatasi gitu. Kayak misalnya nih ada alkohol. Nah, alkohol itu mungkin boleh diiklanin tapi harus benar-benar target tertentu. Misal kayak orang yang mau iklan alkohol itu harus dipastiin kayak mungkin Usianya mungkin. usianya benar lebih dari 18 atau 20 tahun misalnya Yeah. kayak gitu. Terus mungkin dari pekerjaannya bukan yang pasti bukan kayak pelajar gitu ya. Itu terus juga ada selain konten alkohol ada juga kayak konten biro jodoh, perjudian, game online, terus ya kayak promosi obat-obat yang terlalu bebas gitu. Terus ada juga kayak layanan keuangan dan asuransi sama isu-isu yang berkaitan sama sosial politik kayak gitu-gitu. Iya Biasanya sih, juga itu. dibatasin juga. Benar-benar emang terlalu sensitif ya. Iya. Ya, jadi emang kita sudah ngebahas beberapa hal tentang digital ads gitu ya. Jadi memang untuk membuat ads digital gitu ya, kita upload atau kita iklankan di sosial media kayak gitu, itu memang apa ya istilahnya ketat gitu loh untuk reviewnya dari merekanya gitu kan. Dan juga dari kita sendiri yang mau membuat ads itu juga mesti mempertimbangkan apa ya beberapa hal gitu loh yang perlu, yang misalkan mau kita iklankan gitu ya. Betul. Kayak misalnya dari konten yang mau diiklankan gitu kan, terus visualnya, Iya. terus copywritingnya dan Headline-nya gitu ya. Jadi kalau bisa sih nggak mengandung unsur-unsur yang tadi udah kita sebutin ya. Iya sih, tapi emang bener sih makin kesini tuh nggak tahu ya. Dulu tuh awal-awal ada bisa nge-ads Instagram, Facebook kayak gitu tuh masih mungkin lebih mudah lah dibandingin sekarang yang bener-bener salah sedikit atau kurang sedikit itu bisa ditolak atau Ya. gimana gitu. Dan meskipun kalau iklan ini bisa tayang ya, finally bisa tayang itu kadang kita kan ini ya udah ngetargetingnya berdasarkan apa usia, gender, lokasi, minat dan lain sebagainya, interest dan lain sebagainya itu, tapi kadang hasilnya tuh kurang sesuai gitu loh. Insight-nya juga bagus kurang gitu bagus ya. gitu kan. Kadang kita sebagai yang iklan itu bertanya-tanya nggak sih kayak kenapa gitu, kayaknya udah oke, kontennya juga nggak mengandung unsur-unsur yang disebutin tadi. Mungkin kita juga sharing sama Elvet Squad juga nih, mungkin yang juga mengalami hal yang sama kayak kita biasanya bertanya-tanya kenapa kok ads-nya insight-nya kurang oke gitu ya. Iya, mungkin yang pertama ini targetingnya kurang spesifik nih. Mungkin kadang kita punya produk suatu produk atau event tertentu, terus kita mungkin lokasinya kadang masih bingung kan, ini mau diiklanin di lokasi mana, mungkin kadang kita terlalu luas atau terlalu sempit gitu kan. Kayak gitu. Jangkauan audiensnya gitu kan. Iya, jangkauan audiensnya benar. Terus juga mungkin kadang platformnya juga kurang sesuai. Misalnya kita ngiklanin dari Facebook nih. Terus habis itu kita tuh niatnya tuh menyasar apa ya? Fokusnya tuh ke audiens yang ada di Instagram, tapi kita nge-ads-nya lewat Facebook dan itu kita misalnya ke semua platform gitu kan. Biasanya kan ada Facebook, ada Instastory, Messenger dan lain sebagainya. Instagram juga ada Instastory, Reels dan lain sebagainya. Itu terlalu luas, mungkin biasanya tuh ada satu case waktu kita mau nge-ads ke dua platform itu ternyata kepake budgetnya tuh lebih banyak di Facebook padahal kita maunya mayoritas ke Instagram gitu ya. Itu jadinya mungkin bisa kurang maksimal kayak gitu. Berarti mesti menentukan juga platform mana sih yang mau kita pakai gitu buat masang ads-nya. Selain itu juga bisa kalau misalkan kontennya kita itu kurang menarik gitu. Nah, jadi kalau iklan kan pasti apa ya, harus kalau dari desainnya mungkin harus juga bagus, terus wordingnya, copywritingnya juga harus yang apa ya, clickbait, ya, tapi ala clickbait tapi nggak terlalu clickbait ya gitu yang lah. menarik audiens gitu lah Kak. Ya benar-benar. Jadi dari segi materi yang mau kita pakai itu juga mesti diperhatiin juga kan. Terus nah mungkin kita juga ada beberapa tips gitu ya untuk mengiklan di Facebook atau Instagram yang efektif gitu. Jadi biar kita nggak apa ya udah susah-susah bikin tapi ternyata hasilnya ya kurang oke gitu kan. Nah yang pertama ini mungkin pastinya kita tentuin dulu gitu goals dari iklan kita itu apa. Misalnya kan kalau misalnya kita nge-ads di Instagram itu kan ada ini ya kayak beberapa tujuan pilihannya apa aja gitu. Kita mau orang
buka profil kita atau kita mau orang ke website kita atau misalkan beli produk kita kan itu kan ada buttonnya gitu kan kalau kalau kita nemu iklan di Instagram itu kan kayak gitu. Nah itu mesti kita tentuin dulu goalsnya kayak gimana, kita mau audiens ini ngapain gitu loh dengan iklan kita. Terus selain itu juga kita mesti tentuin target audiensnya. Ya tadi kita udah sempat bahas juga ya target audiensnya yang kayak gimana sih, target market dari brand kita itu kayak gimana gitu, apakah usianya berapa, terus minatnya apa, interestnya apa, profesinya dan lain-lain. Lokasi orangnya di mana gitu kan juga. Kemudian pastinya juga bikin konten iklannya itu yang menarik ya, yang ya desainnya bagus, wordingnya bagus, kayak gitulah. Dari segi deskripsinya juga yang jelas, terus ada call to actionnya yang jelas juga. Jadi orang itu kalau misalnya kalau ngelihat iklan kita langsung tahu gitu dia harus ngapain gitu setelah lihat iklan itu. Iya sih, soalnya kadang juga ada iklan yang kita udah nemu iklan, terus deskripsinya tuh kayak nggak mau, kayak kita terus harus kemana gitu, jadi kayak nggak jelas gitu ya sebenarnya kan agak eman juga ya. Jadi harus benar-benar deskripsi tuh kalau bisa ya menuntun audiens itu untuk kemana gitu tujuannya itu, entah itu ke WhatsApp atau ke link website atau apa gitu. Nah terus juga kita perlu memilih format yang tepat nih. Kita mau bikin konten yang cuma iklan yang poster satu slide doang, atau mungkin kontennya banyak terus dibikin ala-ala microblog beberapa slide, atau enggak video. Tapi kayaknya sekarang juga cukup banyak ya yang iklan video gitu kan. Iya, format kayak Reels atau TikTok gitu kan biasanya. Nah, terus juga mungkin kita juga bisa memanfaatkan fitur-fitur yang disediain sama Facebook Ads juga nih. Nah, salah satunya tuh ada lookalike audience. Jadi kayak bisa nyiptain target audience baru yang karakternya tuh mirip sama audiens selama kita gitu. Jadi bisa lebih mempermudah untuk ngelompokin target audiens secara otomatis kayak gitu sih. Jadi intinya buat nyari audiens yang tepat gitu lah ya buat iklannya. Ya karena kan sebenarnya di Facebook juga menyarankan beberapa ya, kayak misalnya kamu mau milih audiens based on saran dari mereka atau kita tentuin sendiri atau gimana, budgetnya juga mau diatur atau gimana gitu. Soalnya ya pastinya perlu ini ya, bener-bener kalau dicek and recheck lagi lah udah target budget sama target biasanya kan ada estimasi reach-nya dan lain-lain itu udah sesuai atau enggak kayak gitu. Nah kita kan udah bahas nih tips-tips iklan yang efektif dan sebagainya tadi. Nah kita mungkin mau coba nge-review beberapa iklan yang mungkin muncul di Instagram Story. Ini kita coba lihat-lihat. Kita coba based on my Instagram Story ya. Nah ini ada iklan dari Glints Expert Class, bisa lihat di sini. Aku screenshot dulu. Ini tentang skill yang wajib kita kuasai di dunia digital marketing lah ya. Ini mungkin pas banget sama aku yang mungkin biasanya searching tentang skill-skill gitu tentang digital marketing. Berarti targetnya udah ini ya, udah cukup sesuai. Ya. Terus juga kontennya yang dibuat juga ini ya, kan membuat kita untuk penasaran gitu, skill apa gitu yang dibutuhkan gitu. Biasanya ya lumayan sih ya. Simple tapi simple dan jelas gitu mau nyampeinnya kayak gimana. Iya, terus juga langsung ada CTA-nya harus diarahin kemana gitu. Oke, next. Nah ini ada juga ads untuk webinar ya. Nah, ads untuk webinar menjadi data analyst. Nah di sini cukup menarik karena ada ini ya, ada diskonnya, diskon 50%. Ya. Dijelasin diperbesar gitu ya. Jadi ini untuk apa ya, istilahnya untuk menarik orang buat wah ada diskon nih, jadi jadi pengen ikut gitu kan. Nah, di situ juga CTA-nya juga dia nampilinnya learn more gitu ya, untuk lihat lebih lanjut nih ini eventnya ngapain, terus nanti mungkin pendaftarannya gimana kayak gitu kan. Diarahin mungkin ke websitenya gitu. Ya sebenarnya nggak terlalu banyak kata-kata ya, simple tapi langsung ngena gitu, langsung bikin kita ingin ngeklik gitu. Iya. Ya overall sih sebenarnya digital ads atau online ads itu kan termasuk dalam kebutuhan yang cukup utama ya bagi sebuah brand yang ingin mengenalkan produknya, terus atau meningkatkan exposure atau bahkan meningkatkan produk ke konversi penjualan ya. Terlebih sekarang kan platform untuk digital ads juga udah sangat berkembang ya. Termasuk kayak misalnya TikTok yang dulu apps video
sharing-sharing video, sekarang juga ada TikTok Ads dan lain sebagainya gitu. Udah makin bervariasi juga ya, kita bisa benar-benar. masang ads atau memformat ads kita mau kayak gimana juga bisa lebih bervariasi lagi. Ya, dan pastinya juga kita mesti mempertimbangkan juga ya beberapa hal yang tadi udah kita sebutin, kayak apa-apa yang nggak boleh, yang harus dihindari, yang bersifat sensitif atau yang kekerasan atau kayak gimana. Jadi ya intinya sih mesti diperhatikan baik-baik lah konten dari yang mau kita ads-kan kayak gitu sih. Ya seperti itu sih kurang lebih. Iya, dan kalau misalnya kita nge-ads terus misalnya masih pemula nih, terus kayak ditolak, itu bisa kita coba lagi ya, maksudnya review ulang dan lain sebagainya, kita bisa re-ads lagi, jangan kayak wah ditolak atau gimana terus khawatir wah konten kita kenapa ya dan lain sebagainya, itu bisa diatur lagi kontennya gitu. Dan mungkin bisa lihat lagi nih, kan biasanya ada pedoman komunitasnya gitu kan. Mungkin konten kita ini ada yang melanggar di situ, mungkin bisa kita cek-cek lagi juga kayak gitu sih. Iya, soalnya konten-konten yang kita sampaikan tadi juga based on ini ya, ada semua di Facebook dan YouTube ketentuan-ketentuannya gitu. Oke, thank you Mas Randy udah nemenin di podcast kali ini. Iya, sama-sama. Ya, semoga materi kita bisa bermanfaat lah ya untuk Elevate Squad dimanapun kalian berada. Iya, benar banget. Iya, oke. Thank you guys, see you on next podcast. Bye-bye. Bye-bye. Thank you udah nonton Elevate Podcast sampai habis. Kalau ada topik atau hal-hal yang ingin kita bahas, bisa share di komen ya. Dan jangan lupa untuk dukung kita terus biar kita semangat nih untuk bikin konten yang bermanfaat dan pastinya menghibur. Dengan like, komen, dan subscribe. Oh iya, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian ya. See you!